Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Taftah darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilan rabbal alamin. Hasanan, alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali. Subhanallah. Hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Subhanallah. Gak terasa ya, sudah di ujung tahun 2025. Iya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ya, tidak lama lagi kita akan menginjak tahun 2026. Subhanallah. Ya, semakin Tamsil, semakin bertambah, Tamsil. semakin bertambah tahun, Service banget. semakin bertambah umur kita, ya, dan semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Betul? Ya, Tuh. kita tunggu saja gimana nantinya, ya Allah ya. Nah, bagaimana status amal kita selama di dunia selama ini? Nah, kita harus bisa introspeksi diri, sudah bisa mengukur ya apakah amal soleh kita lebih dominan daripada amal keburukan, atau sebaliknya amal keburukan itu yang lebih dominan daripada amal kebaikan. Nah, ini saatnya kita memperbaiki diri dengan sisa umur kita ini sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberi umur, Umur. ya, sehat walafiat. Nah, ini harus kita banyak-banyak ibadah, ya, ibadah kepada Allah. Apalagi kita sudah belajar tentang sholat. Memang kalau mau banyak berdoa, banyak pahala itu memang banyakin sholat, udah banyakin ketemu sama Allah, banyakin berapa menghadap pada Allah. Nah, ya, semakin kita sering ketemu Allah, insya Allah. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi dengan tetangga, saudara-saudara, silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai juga ditinggalkan. Nah, ini ibadah-ibadah kita mudah-mudahan. Nah, kita sudah belajar tentang sholat-sholat banyak kan, sholat tahajud, ya, sholat tarawih, ya, sholat duha, sholat apalagi banyak ya, sholat-sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya. Terus baru kemarin kita belajar sholat sunnah tasbih. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Teori kita sudah pelajari, apakah kita praktekkan? Nah, ya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kita dikembali kepada kita sendiri. Saya tuh ingat dulu baru nikah itu, dulu ya Allah ya, rajin sholat sunnah tasbih. Habis itu kelupaan gitu kan, mungkin karena sibuk, ya kan, sibuk kerja ini, akhirnya sholat tasbihnya ketinggalan, lupa. Alhamdulillah Allah ingatkan kembali dengan apa? Dengan belajar fikih sunnah. Subhanallah, alhamdulillah. Minggu yang lalu ketika belajar sholat sunat tasbih, langsung habis sholat duha sholat tasbih, habis sholat duha tasbih, tiap kalau bisa tiap hari gitu ya. Ya apa dalam hadis kan,
Kalau nggak bisa tiap hari, tiap minggu, setiap hari Jumat. Kalau nggak bisa setiap hari Jumat, tiap tiap tahun. Kalau nggak bisa tiap tahun, udah sekali-sekali seumur hidup coba. Masih diberi dispensasi. Tapi kita kan masa sih sholat sunat tasbih yang waktunya kosong, taruhlah ada waktu peluang 1 jam lah. Masa nggak bisa kita gunakan, ya kan? Sayang ya, mumpung masih diberi umur, kalau bisa tiap hari kita sholat sunat tasbih. Enak sholat sunat tasbih itu. Ya justru yang paling mudah khusyuknya itu sholat tasbih. Kenapa? Kita menghitung. Jadi kita fokus dengan hitungan sholat tasbihnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ngitung kan nggak bisa kemana-mana, kita jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, ya kan? Ya itu ya, kita praktekin selama ini, kita sudah belajar tentang sholat sunnah, praktekin semua. Nah sekarang kita belajar sholatul hajah. Nah ya, sholatul hajah. Hajat kita sering kan dengan minta hajat ya, sesuatu. Sholat memohon pada Allah. Ruwiya Ahmad, dan diriwayatkan Ahmad misalnya din sahih dengan sanad yang sahih, an Abi Darda, ya dari Abi Darda, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, man barang siapa atau siapa yang berwudu, yang telah berwudu, fa asbaghal wudu, dan menyempurnakan wudunya, summa kemudian shalla rakaataini yatimuhuma, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat untuk menyempurnakan sholatnya. A'tahullahu ma sala muajjala au muakhirah. Allah akan memberi, ya, Allah akan memberikan kepada hambanya yang sholat hajat itu apa yang diminta. Apa yang diminta ketika dalam sholat hajatnya, dan niatnya setelah sholat diminta apa. Allah akan berikan muajjala. Muajjala itu segera. Muakhiran, atau nanti tertunda. Nah, ini banyak orang salah paham. Sholat sunat hajat enggak. Tapi dia berdoa setelah sholat fardu. Dia minta ini kan misalnya, ya Allah berikan aku rezeki, aku pengen punya ini misalnya, atau dia punya usaha, ya Allah lancarkanlah usahaku ya Allah, gitu kan. Tapi nggak taunya usahanya belum lancar-lancar kan. Nah, itu kan sebenarnya Allah akan kabulkan permintaannya, tapi nanti nggak langsung. Kan banyak orang buka usaha, ada yang langsung rame, ada yang masih sepi, ya kan? Itu Allah beri ujian. Jadi kalau orang membuka usaha, dia laku, banyak yang beli, ujian juga buat dia. Bagaimana coba kita lihat orang-orang kalau biasanya kalau ada buka usaha dia langsung rame, tapi biasanya itu sebentar, nggak lama pasti nanti sepi. Kenapa? Orang pasti konsumen itu merasa bosen, ya kan? Nah itu kan diuji buat dia. Sebenarnya dia senang, wow dia beli ini, terus dia lupa misalnya kan, nggak tahu sepi. Makanya kalau kita lihat usaha-usaha yang kita perhatikan tuh banyak, ya kita lihat usaha yang awalnya rame, tapi habis itu lebih rame lagi. Karena mungkin dia lebih mengutamakan pegawainya, agar uh, pegawai-pegawai itu sejahtera. Konsumennya juga diberi kepuasan juga dengan pelayanannya, ya kan? Itu penting. Nah, jangan sampai kita hanya sholat atau berdoa kepada Allah, tapi actionnya kurang, ya kan? Itu pentingnya. Nah, atau misalnya dia buka usaha, tapi nggak langsung rame, masih sepi. Allah uji dengan apa? Kesabaran. Tapi harus action, caranya gimana belajar. Bagaimana menarik konsumen biar banyak yang datang, banyak yang beli. Buat sesuatu yang menarik, ya kan? Dan juga niatkan lillahi ta'ala. Ya karena Allah, ya niatkan, nah tapi dengan membantu pegawai-pegawai, bahwasanya saya buka usaha ini ya Allah karenamu ya Allah, berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku kemudahan ya Allah, agar pegawai-pegawai ini bisa bekerja, bisa mencari rezekimu ya Allah. Nah berdoa, nah Allah akan beri kemudahan insya Allah.
ya, tapi harus dengan sabar, ya. Itu memang hidup itu memang penuh dengan kesabaran kan. Oh ya kan di situ kan wasta'inu bis-sabri was-shalah tuh. Harus dengan mohon tuh wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pada Allah, mintalah pada Allah dengan sabar tuh. Ya, tapi jangan lupa sholat. Nah, itu banyak orang makanya itu pentingnya belajar ilmu. Kalau kita belajar ilmu agama, insya Allah ya kita mendapatkan apapun itu ujian apa itu pasti ngerti dia. Ini adalah dari Allah. Ini semua karena Allah. Kita niatkan karena Allah, pasti kita kembalikan kepada Allah, ya kan? Itu semua subhanallah, ya. Nah, kita coba lihat di terkait dengan ini kan sedikit tentang surat Taubah. Kita akan bahas di sini. Bismillah. Mudah-mudahan lebih paham ya, lebih luas pemahaman terkait dengan sholat sunat hajah. Sholat sunat hajah sini. Oke. Astagfirullah. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan ya oleh seorang muslim ketika memiliki kebutuhan. Nah, memiliki kebutuhan, minta pingin sesuatu ya. Ingat kita kalau minta sesuatu kalau bukan buat kita ya buat anak-anak kita. Bisa ya Allah berikanlah aku petunjuk ya Allah agar anak-anakku ini. Nah, itu bisa kebutuhan hajat atau keperluan penting baik bersifat duniawi maupun ukhrawi dengan tujuan memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah. Salat ini menjadi wujud penghambaan ya. eh, Ketergantungan dan tawakal seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah. Jadi kita betul-betul minta sama Allah ya. Ini semuanya dari Allah. Pengertian sholat hajat secara bahasa hajat. Hajat itu kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Itu ya. Secara istilah, sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon agar Allah mengabulkan suatu kebutuhan tertentu. Baik berupa permasalahan hidup, nah ekonomi, wajar ya ekonomi karena memang ekonomi itu nggak selamanya kita naik kadang turun itu yang naik-naik mohon maaf yang saya sampaikan yang naik-naik usahanya atau kerjanya dia bagus jabatannya itu juga ujian hati-hati ya bukan berarti dia happy sukses tidak itu ujian juga ya Allah berikan dia kesuksesan kayak ini tapi ujian buat dia selama ini dia mungkin gajinya lebih tinggi nah itu kan ada semakin besar gajinya semakin besar juga apa Allah. uh, sedekahnya karena Sedekah. 12% sistemnya nah bukannya semakin tinggi gajinya semakin tinggi juga apa keinginannya ya kan Iya, gajinya banyak. misalnya nih 10 juta per bulan. Mobilnya mohon maaf biasa aja. Naik gajinya 15 juta, 20 juta, naik juga mobilnya ganti lagi. Semakin lama semakin naik, ya kan? Itu yang salahnya ya. Jadi betul-betul tujuannya duniawi. Ingat ya, kalau kita meminta sesuatu itu ukhrawi dan juga bagaimana apa yang kita dapatkan juga buat orang yang membutuhkan juga itu ada jatahnya. Nah, pekerjaan ya, masalah hidup jodoh yang tadi kemarin kita sudah belajar tentang sholat apa istikharah, kesehatan ya Allah aku sedang sakit, ya Allah berikanlah aku kesembuhan ya Allah. Angkatlah penyakitku ya Allah. Itu sholat hajat ya. Jadi sholat hajat itu butuh itu bukan hanya buat apa? Buat kesenangan aja ya. Banyak itu ya sholat hajat itu. Makanya kalau bisa sholat hajat itu tiap hari. Nah, aku sultan batin gelisah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ada kesulitan, kebimbangan, bingung. Sholat hajat, minta kepada Allah. Memang kita minta sama Allah itu kapan aja bisa sebenarnya. Habis sholat fardu, habis sholat itu bisa. Tapi kalau sholat hajat ini khusus, betul-betul minta sama Allah. Tuh, kita udah minta nih habis sholat dua fardu, habis sholat sahat misalnya sholat apa sih kita udah minta. Tapi kita tambah lagi habis sholat itu habis sholat tahajud ini sudah dia masuk ya keluar lagi ya kan nah itu ya kebutuhan akhirat minta ampunan ya minta ampunan sama Allah tuh sama
Jadi hajat itu bukan hanya minta sesuatu, tapi minta ampunan sama Allah juga sholat hajat. Ya. Nah, kebutuhan iman. Dasarnya apa? Sholat hajat dari Al-Quran prinsip ya di sini Allah memerintahkan agar seorang hamba minta pertolongan melalui sholat. Sholat hajat. Nah, ya, Ustaz. Jadi wasta'inu bis sabri was sholah. Tuh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 45. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar. Tuh. Ya, nggak bisa langsung gercep dapetnya. Tapi ingat, jangan lupa sholat. Minta sama Allah aja, sholat kagak. Ya Allah, ya. Gimana mau dapat? Tapi Ustadz itu ada tuh yang nggak sholat, dia dapat terus. Itu namanya apa? Istidraj. Tuh, Allah uji. Gitu kan. Nih, ya kita nih harus banyak-banyak apa belajar tentang agama. Ayat ini menjadi alasan umum bahwa sholat adalah sarana memohon pertolongan. Tapi dengan sholat kita ya minta sama Allah dan sholat hajat. Termasuk ketika memiliki hajat. Hadisnya tadi man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu summa yusalli raka'ataini summa yusni ala Allah wal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul. Tuh. Barang siapa memiliki hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari manusia, hendaklah ia berwudu dengan baik. Ya, tuh. Kemudian sholat 2 rakaat lalu memuji Allah dan bersolat pada Nabi. Kemudian berdoa. Ya, ini sholat hajat. Ya, jadi kapan sebagian ulama menilai hadis ini hasan dan boleh diamalkan dengan fardul amal, keutamaan amal. Hukumnya sunnah dianjurkan ketika seorang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Tidak terikat pada waktu tertentu selama bukan waktu terlarang. Ya, jumlah rakaat sholat hajat 2 rakaat. Ada juga 4 rakaat atau lebih. Dilakukan dengan dosa salam menurut ulama. Yang paling masyhur dan sering diamalkan 2 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat hajat, kapan? Sholat hajat boleh dilakukan kapan saja, kecuali apa? Yo, setelah sholat subuh hingga matahari terbit dan matahari terbenam atau sholat asar. Setelah sholat asar itu tidak boleh kita melakukan sholat sunnah. Nah, nah ini sholat hajat nih ya. Nah, kita udah banyak belajar sholat, jangan lupa praktek kapan kita akan melakukan sholat hajat setelah sholat hajat. Waktu yang paling utama, nah waktu paling utama sepertiga malam terakhir, memang kayak sholat yang paling benar-benar apa, yang paling khusyuk, bukan paling khusyuk, yang paling afdol itu memang malam, sepertiga malam. Karena kan kita bangun butuh perjuangan. Makanya baiknya kalau kita mau sholat malam itu apa saja. Bangun, terus jangan lupa berdoa, wudhu, habis wudhu, sholat sunnah wudhu dulu. Usolli sunnatal wudhu, ini mustaqbil kiblati adan ta'ala. Sholat sunnah wudhu. Setelah itu apa? Sholat sunnah hajat. Nah, sholat sunnah hajat. Ya Allah, baru usolli sunnatal hajat. Ini mustaqbilan baru kita berdoa ya Allah. Nah, kalau bisa memang sebelum sholat malam itu dicatat apa saja kebutuhannya. Coba apa dicatat doa gitu kan. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dalam pekerjaanku ya Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Itu hajat. Nah, setelah itu apa lagi? Sholat sunnah taubat. Nanti kita belajar sholat sunnah taubat. Habis itu apa lagi? Sholat sunnah tahajud. Subhanallah. Perbanyak sholat-sholat sunnah di malam, sepertiga malam. Ya, karena itu memang waktu yang sangat istimewa. Orang-orang sedang tidur, enak. Nah, kita malah bangun, berjuang, ingin ketemu Allah. Ibarat kalau kita sholat fardu itu kan Allah bertemu dengan hambanya banyak nggak? Banyak. Karena yang sholat fardu banyak, ya kan? Tapi kalau kita sholatnya sepertiga malam, Allah bertemu dengan hambanya yang sholat sepertiga malam banyak nggak? Banyak kan mana? Orang tidur sama orang yang sholat sepertiga malam. Orang yang banyakkan orang yang tidur, ya kan? Orang yang sholat sepertiga malam sedikit. Subhanallah, itu spesial. Ya, insya Allah sholat-sholat kita diterima. Apa yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Ya, khususnya apa nih? Yang penting kesehatan itu sumbernya sebenarnya. Banyak orang berpikir saya ini bekerja nggak dapat ini, tapi dia lupa dia bisa bekerja dari mana? Kesehatan, betul?
Karena kita sehat, alhamdulillah kita bisa bekerja meskipun kita belum mendapatkan sesuatu yang maksimal. Itu proses. Nggak bisa langsung kita bekerja langsung dapatnya gede, ya kan? Proses. Banyak kok tuh proses dari kecil. Saya pernah dengar kemarin ada yang dari nol, ada yang dari OB. Dia habis OB naik security, habis security dia naik jadi pegawai, habis pegawai jadi jabatan. Jadi apa? Direktur. Coba bayangkan. Subhanallah. Itu proses. Karena apa? Mungkin dia sabar. Dia sabar pelan-pelan, dia berdoa kepada Allah karena dia mengerti bahwasanya dia bisa kerja dari kesehatan, dia syukuri, dia jalani, ya Allah. Ya banyak yang terjadi begitu. Alhamdulillah. Nah, ini jangan sampai orang itu berpikir pengen cepet-cepet, ya, instan. Nah, sekarang sistem instan nih cepet ini lah udah. Ya nggak, sekarang udah banyak orang-orang males masak, ya kan? Dikit-dikit GoFood, ya ini juga ini udah mulai nih, hati-hati instan ya. Apalagi kita tergoda dengan WA WA bukan WA apa tuh, notifikasi. Ayo Pak Tamsil makan siangnya makan apa ini? Aduh, itu mah bagus, sistem harus begitu kalau mau dagang mau usaha ya. Tapi kita memang harus pinter-pinter apa ya, ya saling berbagi lah. Sekali-sekali masak, sekali-sekali juga beli ya. Saling berbagi, kita bagi juga yang buka usaha, kita juga alhamdulillah kita bantu mereka. Ya, yang ngirim-ngirim makanan juga kita bantu mereka juga. Ya, sekali-sekali kita beliin lebih satu buat dia. Ya Allah, jangan sampai yang nganterin itu mohon maaf yang gosen-gosen atau GoFood itu cuma nganter aja ya, sekali-sekali dia ngerasain lah, ya kan? Betul nggak? Kasihan kalau kita ngelihat dia ngantor-ngantor, antrinya lama, tapi nggak pernah ngerasain. Tapi kalau kita, ya Allah, beliin lebih, terus dia ngerasain lebih, subhanallah, itu hebat itu. Ya, itu insya Allah itu pahalanya gede. Ya, ya karena memang yang dicari orang itu yang bersedekah itu yang betul-betul lagi apa? Lagi mepet. Bisa nggak kita bersedekah kita nggak punya uang? Ya kan? Bisa nggak? Banyak orang-orang bersedekah itu mereka punya uang. Wajar. Tapi kalau kita nggak punya uang, misalnya kita punya uang cuma 10.000 nih, terus ada yang lagi lapar, bisa nggak kita beli makan buat dia 10.000? Kita nggak makan, tapi dia makan. Bisa nggak begitu? Itu sifat Rasulullah seperti itu. Nah, Rasulullah itu apa mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk orang lain, ya, karena dia bisa bertahan. Tapi Allah tetap bantu. Nah, subhanallah. Itu sebenarnya yang pahalanya lebih besar. Nah, kita jangan berpikir, mohon maaf ya, ya kita enak tapi orang nggak enak, tapi ya astagfirullahaladzim ya, panjang kalau kita, makanya itulah pentingnya kita belajar banyak-banyak belajar. Ya setelah sholat isya boleh, sholat hajat, setelah sholat tahajud, tata sholat caranya niat, sholat rakaat seperti sholat biasa. Setelah salam memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, walillahil akbar, membaca salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, membacakan doa hajat, penuh khusyuk, ya Allah, berikanlah aku kesehatan, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Nah itu, ya jangan hanya sholat hajat itu minta sesuatu aja yang lain khusus-khusus ya udah. Tapi kalau bisa diusahakan sholat hajat itu tiap hari, ya. Mumpung kita masih diberi umur nih, ya, tahun 2026 sebentar lagi, ya, sekarang udah kita udah belajar langsung banyak-banyakin sholat. Nah, ya sudah saya ingatkan selama ini. Setelah ini apa? Sholat duha. Habis sholat duha apa? Sholat tasbih. Ayo sholat tasbih. Habis sholat tasbih apa? Kalau masih ada waktu sholat lagi. Nah, kalau nggak sempat ya mungkin baca Quran, dibagi kapan sholat hajatnya, ya. Contoh doa sholat tahajud. Nah, ini contohnya seperti apa? Hmm. Ini ada la ilaha illallah halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillah alamin, ya. Doa kepada Allah, ya. Kemudian teman-teman maupun bahasa Indonesia tidak ada doa baku yang wajib, yang terpenting adalah ketulusan, ya, ikhlas. Ingat sholat hajat ini ikhlas lillahi taala, ya. Tuh, ada berdoa hikmah dan ketulusan hajat meneguhkan tauhid, ya, dan ketergantungan kepada Allah. Kita ini Allah apa? Tergantung pada Allah, menumbuhkan ketenangan hati biar hati kita menjadi tenang, mengajarkan adab meminta kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah di saat sulit juga.
Nih, sholat hajat. Sholat hajat adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan atau kesulitan. Ia bukan sekedar ritual, tetapi latihan spiritual untuk menyerahkan segala urusan pada Allah dengan penuh keyakinan. Jadi apa yang kita inginkan, kesulitan apapun itu,